Halo, perkenalkan nama gue Adam dari Superlative Secret Society sebagai Chief Community Officer. Welcome to Ngonsep. Waduh Mas, thank you banget udah mau ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita walaupun di tengah kesibukan lagi ngembangin komunitas yang besar ini. Thank you juga Mas sudah dapat kesempatan bisa ngobrol. Iya, kita sih sebenarnya yang lebih thank you. Iya, nanti debat yang thank you doang malah. Oke. Jadi Mas Adam ini kan sebagai Chief Community. Iya, betul, Chief Community Officer. Chief Community Officer. Jadi atau mungkin boleh Mas sendiri deh yang mungkin bisa sapa teman-teman kita di sini. Boleh lihat kamera yang mana aja atau ke sini aja. Oke. Ke sini aja bisa perkenalkan diri supaya lebih banyak orang yang tahu Mas Adam ini siapa dan bergerak di bagian apanya dari komunitas ini. Oke. Halo, perkenalkan nama gue Adam, salah satu founder dari Superlative Secret Society. Gue di Superlative Secret Society sebagai Chief Community Officer. Gitu Mas. Oke, itu kerjaannya ngapain Mas? Lebih fokus kepada komunitas gitu dan partnership di luar komunitas gitu, kayak ngebangun relasi antar project-project collectible NFT gitu. Buat menjalankan partnership kolaborasi satu sama lain Mas. Kolaborasi untuk menjaga kolaborasi sama di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Betul. Juga. Oke. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang goblok-goblokan aja nih Mas ya. Superlative Secret Society, secret, tapi kok open to public Mas? Oke. Kan kayak sampai ada galerinya ini pula kan. Apa sih secretnya itu dalam karta tuh apa sih? Oke, sebenarnya kata secret itu ya bisa dianaloginnya multi deskripsi gitu, kayak kebanyakan project collectible ya emang sifatnya tuh secret ya kalau bisa dibilang gitu, karena sebagian besar tuh project dan progres dari project tersebut itu di mana yang mempunyai informasi lebih itu tuh komunitas yang ada di dalamnya gitu. Oke. Jadi ya bisa dibilang mostly project collectible NFT itu secret gitu. Yang tahu itu cuma yang udah join di dalamnya aja. Betul. Itu jadi ya. Iya. Oke, jadi kan tujuan kita datang ke sini itu kan pengen tahu lebih lagi tentang NFT ya Mas ya, dan lebih pengen tahu lagi tentang apa sih komunitas Superlative Secret Society ini. Dan kalau boleh saya tahu kenapa Superlative Secret Society ini memilih transaksi digital art melalui NFT. Oke. Apakah atau mungkin boleh dijelasin NFT itu apa sih? Kenapa pada akhirnya komunitas ini bergerak di bidang itu? Oke. Sebenarnya ditarik dari awal ya, NFT itu ya bisa ya udah tersebar lah di internet di mana-mana gitu. Bisa dicari tahu sendiri lah ya. Ya itu kayak semacam digital asset di mana transaksinya itu dicatat ke dalam blockchain gitu ya. Kalau kenapa terjun di NFT? Kalau gue pribadi sebenarnya itu awalnya ya dikenalin sama Prasdiman, itu CEO kita. CEO-nya. Gitu ya. Jadi si Prasdiman berpikir karena dia tuh terinspirasi dari salah satu project yang udah emang sukses gitu. Namanya BYWC. Itu Board Ape Yacht Club. Itu dia pikir pada saat itu kenapa segitu banyaknya orang di Indonesia itu nggak ada yang kepikiran buat project collectible NFT gitu, seperti BWC gitu. Ya udah akhirnya dia punya inisiasi seperti itu, dia buatlah project ini namanya Superlative Secret Society. Dimulainya dari kapan sih Mas Superlative Secret Society ini? Mulainya tuh dari kita build awal sekitar Mei. Iya. Di Mei sampai September itu kita public sale gitu. Di tahun lalu. Di tahun lalu. Iya. Baru berangkat dari tahun lalu udah segede ini. Belum segede ini sebenarnya Mas. Ini masih awal kok. Ini masih awal. Oke. Tapi kan nyatanya ini udah jauh sangat berkembang dibandingin dalam progres 1 tahun udah. Apalagi kemarin kan baru
Kak Prasdiman ya, Iya. yang baru bisa dapat penghargaan Betul. Forbes 30 itu kan. Betul. Di impactnya gimana buat Mas sendiri sebagai tandemnya nih, partnernya nih, dan kedepannya setelah dapat penghargaan ini Superlatif harus ngapain ya kira-kira? Oke. Kalau buat gue pribadi sih benar-benar bangga banget sih, dan kayak emang apa namanya, doi layak lah buat mendapatkan Oke. itu gitu. Kayak semoga dibuat kedepannya lagi Superlatif bisa berkembang, loncat lebih jauh lagi sih gitu, dengan achievement yang bisa kita capai. Oke, terus mungkin kita mau apa ya, ngasih yang umum dulu deh, yang umum dulu. Ketika orang-orang membicarakan NFT, anggaplah kalau misalkan search keyword NFT doang di YouTube, auto cuan, Iya. bahasa itu kerap banget muncul, Iya. auto cuan dan segala macam hal. Jadi kan kadang itu kan bisa nimbulin mispersepsi juga untuk orang yang misalkan tidak mendalamin, dan orang-orang yang mau ngangkat exposure itu juga cuma nyari kesempatan doang karena goreng-gorengan tentang NFT itu. Nah, sebenarnya step-step yang benar buat berkarir atau berkiprah lah di dunia NFT ini kayak gimana sih? Terus cara dapetin benefit atau keuntungan itu kayak gimana, Mas? Oke, ini maksudnya sudut pandangnya dari creator atau kolektor gitu? Oke, kalau Dari misalkan creator ya? dari creator maupun kolektor, nah itu sifatnya itu tuh berbedanya untuk orang umum, untuk masyarakat deh, berarti masyarakat lebih jatuhnya lebih ke kayak kolektor ya, yang lebih bisa dilakuin sama mereka di awal ya. Oh, kalau di awal lebih tergantung sih potensi. Dia punya potensi dalam diri dia buat ngegambar contoh gitu, itu bisa dilakuin starting awalnya tuh bisa jadi creator gitu. Kalau jadi creator ya mungkin misalkan dia punya potensi ya dalam dirinya buat ngegambar gitu. Sebenarnya ini kan sifatnya desentralisasi itu. Semua orang tuh bisa punya kesempatan yang sama buat terjun ke dalam NFT gitu. Gimana cara dia nge-branding diri dia sendiri aja ke NFT space gitu. Sebenarnya banyak artis-artis yang potensial di Indo gitu yang terjun ke NFT, dan mereka di sana ya lumayan bisa terbilang terkenal lah gitu. Karya-karyanya banyak terjual gitu di sana, dan kolektornya pun juga banyak dari berbagai belahan dunia. Iya, mungkin. Betul. Ya bisa dibilang karyanya udah mendunia global lah global. gitu. Iya. Tapi kan anggaplah kalau misalkan dapat untuk tadi kan dari sisi kreator tuh harus ngelihat harus bisa buat personal branding untuk dapetin keuntungan di sana. Tapi kalau dari sebagai kolektor, gimana cara orang-orang tuh bisa dapetin benefit atau keuntungan? Kan otomatis orang-orang tuh kayak anggaplah karena fenomena yang terakhir ini banyak orang yang ngelihat NFT ini gampang banget nyari cuannya, dari satu gambar JPEG diupload ada bisa berkali-kali lipat, dan kalau misalkan gambar itu pun berpindah tangan dia tetap dapat royalti. Nah, kan banyak orang yang berpikir upload aja nih gambar-gambar nih ini yang dia rasa dia punya, dan nyatanya kan nggak kebeli juga. Iya. Karena ya dari marketplace sendiri transaksi volumenya itu bukan berdasarkan dari algoritma gitu, bukan berdasarkan dari algoritma yang pada saat itu banyak dilihat orang gitu, karena berdasarkan transaksi gitu. Jadi kalau orang punya pemikiran seperti itu bisa ngupload apapun ke dalam NFT itu bisa kejual, itu persepsinya salah besar gitu. Salah besar ya, berarti ya nggak ada dan maksudnya itu nggak semudah itu nggak gitu. semudah itu dong harusnya ya. Iya gitu. Terus kalau ya misalkan kebanyakan kan kita tahu produk anggap kita bisa let's say itu produk yang dijual di NFT itu kan sebagai gambar atau digital art. Sebenarnya produk yang dijual beliin itu tuh selain digital art, anggaplah digital artnya itu tuh difungsiin tuh untuk apa sih, Mas? Itu apakah itu cuma jadi koleksi pribadi buat orang-orang yang beli, atau biasanya ada sesuatu yang ditawarkan di balik gambarnya itu? Setiap project collectible itu punya value-nya masing-masing gitu. Contoh kita nih buat galeri gitu. Ini sebenarnya galeri kita buat ditujukan kepada holders gitu, orang-orang yang emang udah beli artworknya gitu, dan mereka bisa nikmatin ini galeri, terus dia bisa datang ke sini, terus bisa ngakses chill room di sana. Nah, jadi kita benar-benar ngebuat para holders itu se-eksklusif itu gitu.
buat Oke. menikmati ini semua gitu. Jadi setiap project collectible itu awalnya pasti mereka selalu memberikan offering kepada calon buyernya gitu. Salah satu strateginya ya buat mereka itu tertarik terhadap projectnya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih benefit yang didapat gitu. Berarti Dan enggak setiap project collectible itu punya apa namanya penawarannya masing-masing. Nah bisa dibilang itu roadmap. Oh itu di roadmapnya. Iya Jadi di roadmap ya. Jadi apakah kalau misalkan kayak setelah mereka dapetin misalkan mereka transaksi ngambil di OpenSea Superlative, dia beli dengan Ethereum, Oke. terus dia yang punya itu gambarnya, Oke. benefit apa aja lagi yang bisa didapetin kalau misalkan dari Superlative inilah contohnya dulu. Dari Superlative Ya. kita sebenarnya udah beli land sih di Metaverse gitu, dan di sana Oke. kita sebenarnya buat galeri juga. Jadi di Metaverse itu kan bisa mengatasi ini ya, apa namanya, jangkauan ruang dan waktu gitu. Jadi di mana para holders yang nggak bisa ngejangkau ke Superlative Galeri di Bali karena jarak dan waktu, jadi kita buat di Metaverse juga gitu. Dan kemarin kita juga berhasil kolaborasi sama Karafuru. Kita nge-auction artwork kolaborasi itu tuh kejual 4,2 it, sekitar 140 juta. Jutaan. Itu kita donasiin ke panti asuhan yang ada di Jakarta gitu, Oke, untuk ngebagi makanan dan apa namanya, share toys sama ini mas, apa namanya, color book dan lain-lain gitu. Terus kemarin baru ada next drop Repus, itu free mint buat para holders gitu. Dan terus kita ada diskon merchandise itu buat para holders. Habis itu kita lebih fokusnya ke art drop sih mas. Jadi nanti mungkin next nih ada bocoran sedikit nih. Oke, jadinya. boleh. Enak juga kita dapat bocoran duluan nih. Iya, jadi nanti next buat Superlative holder itu gitu, kita nanti ada per season, dimana season tersebut itu kita bakalan ngekurasi artis-artis yang mau buatin art untuk Superlative gitu, yang mana nanti artnya itu kita kasih ke para holders kita gitu. Oke, sorry. Kalau misalkan kayak sini, kan di sini kan banyak banget ada gambar yang dipajang nih. Ini dibuat oleh satu orang doang apa Superlative ini punya banyak banget digital creator yang bisa gambarin sesuai temanya Superlative? Kalau Superlative, kalau gambar Superlative masih udah lihat kan ya art Superlative yang ini kan Repus ya. Ya ini ada kan yang Superlative. Nah itu awalnya sendiri si Mas Arif yang gambar. Satu orang gambar sekian banyak gambar itu satu orang doang yang buat. Tapi enggak digambar satu-satu gitu. Jadi digambarnya per trade itu contoh gambar body 25 gitu. Misalkan head 25, terus muffler 25, background 25. Habis itu nanti di generate. Oke. Iya, pakai coding gitulah, itu urusannya si Mas Fatih. Oke. Itu tugasnya IT lah buat ngegenerate itu thread menjadi 11.000 gambar gitu. Jadi pakai teknologi mas. Pakai teknologi juga berarti gitu. Gambarnya berarti nggak ini. Kalau misalkan yang Repus ini? Nah kalau yang Repus ini kita ada 9 orang. 9 orang digital artis yang gambar yang gambarin ini. Terus based on kurasi dari si Mas Arif gitu. Oke. Sip. Terus kalau misalkan gimana sih awalnya kok bisa NFT itu demand-nya tinggi dan sampai jadi hype lah di banyak komunitas? Dan gimana sih terbentuk sebuah ekosistem di NFT itu dari sebuah komunitas tuh biasanya apa aja sih ada di dalamnya mas? Oke. Kenapa bisa hype? Karena bola salju aja sih mas kayaknya. Bola salju. Ya seiring waktu yang berjalan, terus banyak achievement berbagai macam project, kayak volume trade bisa mencapai ribuan dolar gitu, dan media juga ngeliput sana sini tentang NFT gitu. Jadi ya lambat laun jadi semakin hype aja gitu. Oh, ngalir aja berarti. Iya, ngalir aja berarti hype-nya ya. Gitu. Terus kan kalau transaksi di NFT ini kan anggaplah kita bilang salah satu koin Ethereum yang dipakai di OpenSea, di mana itu pakai jualannya Superlative juga kan value-nya gede banget ya mas ya, kalau misalkan dirupiahkan atau didolarin juga. Itu kan value-nya gede. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin transaksi di sini value-nya gede? Atau emang artis yang di sana tuh wajib punya nilai mahal? Atau let's say lah, kalau misalkan seni lukis konvensional kan biasanya ada proses auction-nya nih.
orang ngebid nih segini saya mau bayar segini, makanya satu lukisan bisa harganya sampai miliaran atau sampai ratusan juta kayak itu. Kalau misalkan di NFT sendiri ada proses itunya juga nggak? Ada itu. Kenapa bisa punya value tinggi? Karena balik lagi kita dari timnya juga selalu ngasih value ke holdersnya gitu. Kita selalu bisa dianalogin kita menspesialkan para holders lah gitu. Apapun kemauan holders mereka ya kita holders yang beli. Iya betul. Holders yang beli. Jadi itu kita selalu komunikasi intens lah di Discord gitu. Kita sama-sama berpikir ini project mau dibawa kemana gitu. Ayo kita bareng-bareng buat. Berarti dari holder sendiri bisa ngasih masukan juga untuk komunitas. Betul. Terus itu. untuk yang ngambil keputusan, decision makingnya gimana? Tergantung keputusannya apa nih. Gitu. Biasanya bersama atau ada yang nentuin dari kalau kita dari founder biasanya gitu? Kalau untuk kepentingan keseluruhannya itu biasanya kita vote gitu. Jadi kita nerapin sistem DAO, Decentralized Autonomous Organization gitu. Jadi di mana keputusan itu rakyat yang menentukan gitu. Suara rakyat adalah suara Tuhan lah ya gitu. Oke. Masuk. Gitu. Jadi sifatnya nggak sentral mas gitu. Oh gitu ya. Jadi tergantung demandnya teman-teman holders itu aja berarti kan apa? Iya. Tapi kalau emang ada decision yang emang harus kita putusin tim, ya pasti kita putusin gitu. Oke. Terus lanjut lagi ya. Kan ada banyak banget nih istilah-istilah. Kok saya bisa bilang kategori ini itu dalam sebuah profesi yang mungkin ada di multiverse seperti collector, whitelist, dan airdrop. Mungkin boleh dijelasin nggak mas, apa sih masing-masing itu ke teman-teman supaya mereka tahu lah setidaknya bayangan mereka tuh mau terjun di dunia NFT tuh nggak cuma hanya sebagai kreator doang atau kolektor doang, kan ada banyak cara masuk yang lainnya juga gitu. Tadi sebelum whitelist apa? Kolektor, whitelist, kolektor ya. Dan airdrop. Kolektor tuh ya basically orang-orang yang ngekoleksi karya NFT ya gitu. Kalau kolektor besar bisa disebutnya whale gitu kalau di sana. Itu. Nah, kalau whale itu biasanya kolektor yang emang ngekoleksinya itu NFT blue chip. Dimana itu ya emang harganya itu fantastis gitu. Nah, kalau superlatif punya nggak yang sampai kayak gitu harganya? Yang sampai di kategori blue chip? Belum sampai situ. Makanya saya bilang ini superlatif baru awal. Masih awal. Iya. Masih banyak yang lebih besar daripada superlatif gitu. Ya, tapi kan yang kita sejauh ini yang kita bisa dibilang lah kok di Indonesia juga kan superlatif nih udah diperhitungkan banget sama komunitas yang lain. Boleh lanjut lagi mas. Thank you. Iya kalau whitelist tuh sebenarnya sebutan akses presale gitu. Jadi di setiap project collectible itu ada buka dua jalur buat menjual karyanya gitu. Yang pertama ada presale dan public sale gitu. Nah, cara ngedapetin whitelist itu ya biasanya kita ngikutin aturan-aturan main mereka gitu. Aturan main dari satu komunitas gitu ya? Iya betul, dari satu project, dimana project itu punya komunitas gitu. Nah kita ikutin aturan mereka. Contoh yang simpelnya lah, dia buat kontes sayembara gitulah. Ayo nih gue kasih best artwork, coba kalian kreasiin ini artworknya, dibuatin derivatif gitu. Nah nanti para komunitas itu ya udah tuh ikutan tuh sayembara itu gitu, kayak buat artwork itu diderivatifin, habis itu diposting tuh di Twitter. Nah nanti dikurasi sama timnya mana orang-orang yang sekiranya itu layak buat mendapatkan whitelist gitu. Berarti whitelist tuh anggapan kayak orang yang sudah punya orang dalamnya lagi gitu. Ya bisa dibilang gitu sih gitu. Jadi kayak kenapa whitelist itu diidam-idamkan, karena akses whitelist itu pertama susah didapetin, dan kedua itu emang benefitnya ketika beli banyak NFT banget. Itu ya jadi gimana? Jadi kalau kita antri di toko, gitu, contohnya ada toko nih. Nah itu tuh akses presale biasanya dikasih waktu buat belanja. Jadi dia nggak berebutan sama orang-orang gitu. Dia tuh punya waktu. Misalkan dikasih waktu, nih gue kasih waktu lu 7 jam buat ngebeli gambar gue gitu. Jadi lu tuh nggak usah ya terburu-buru gitu buat ngebeli artwork gitu. Dan enaknya jadi kayaknya jadi tuh dianalogin dia tuh nggak ngantri sama orang lain. Jadi ya
bypass aja langsung masuk gitu. Iya betul, dia Langsung dapat akses khusus. Oke, Iya. pantas banyak banget orang-orang yang ngomongin aku pengen jadi whitelistnya di komunitas ini, nyari inilah itulah Iya, itulah. gitu. Wow gitu. Terus kok yang ada sih istilahnya lagi satu airdrop. Oke. Itu kan dikategorikan hampir sama kayak apa sih kalau yang saya dengar tuh malah yang nyari gratisan gitu ya. Iya, kalau airdrop tuh biasanya dikirim gitu dari si timnya ini ngeluarin salah satu karya, misalkan ada collection baru nih. Nah, nanti tuh di airdrop tuh jadi sistemnya dikirim. Jadi masnya nih misalkan dapatkan airdrop, ya udah nanti saya dari wallet saya itu dikirim NFT saya ke walletnya mas gitu. Jadi masnya nggak perlu beli lagi. Oke. Maksudnya masnya tuh nggak perlu beli, jadi saya langsung kirim gitu. Kirimin gitu. Oh, gitu. Iya. Terus kan ya kemarin kan kayak kita callback lagi ke beberapa bulan yang lalu kan sempet rame tuh isu jelek lah soal NFT tentang yang di OpenSea lah, sampai tindakan kriminal. Ada banyak banget tindakan yang bisa kita kategoriin seperti tindakan kriminal lah, sampai ada orang ngupload foto KTP di OpenSea. Terus seakan-akan ada stigma dan banyak banget ada berita yang bilang di NFT itu isinya sampah doang, atau di OpenSea isinya udah mulai ada orang jual gorengan, orang jual baju malahan di sana kan. Itu kan nggak itu semestinya. Dan walaupun gimana sih kalau misalkan ya satu lagi contoh Gozali Everyday. Kalau Mas sendiri ngeliat fenomena yang kemarin itu tuh anggap Mas dari Superlative Secret Society ini bikin gambar, bikin artwork ya susah kan ya, effort kan ya. Iya. Dikalahin sama orang selfie. Anggap kayak gitu yang dapat value volume trade-nya itu lebih tinggi banget dengan secepat itu. Kalau Mas dari komunitas ngelihat hal kayak itu kemarin tuh gimana Mas? Itu sebenarnya happeningnya itu pas kita lagi ini nih open galeri, opening ya gitu. Jadi tiba-tiba ngelihat di Twitter lah, ini ada apa nih? Itu kan tiba-tiba ada berita Gozali di mana-mana gitu kan. Sebenarnya itu kalau menurut gue pribadi ya itu pam endam aja sih Mas. Gitu. Jadi ada ya salah satu orang lah yang ya kasarnya goreng-goreng isu itu gitu, dan itu emang menarik sih sebenarnya gitu, dan itu kayaknya belum ada gitu di NFT space yang unik seperti Gozali gitu, kayak dia benar-benar rutin ngelakuin selfie gitu. Ya, terus ya udah nothing tulus aja gitu, upload di OpenSea, dan ternyata ada orang yang goreng itu. Iya, tiba-tiba ada orang yang ngerasa wah ini unik nih, coba beli, terus orang-orang dihasut lah buat ayo beli rame-rame, terus khususnya orang-orang Indo lah ya. Ya udah akhirnya hype sampai orang-orang luar juga pada tahu gitu fenomena Gozali. Gitu. Dan kalau misalkan ke teman-teman digital artist itu tuh berdampak nggak sih Mas? Dengan hal-hal kayak itu apa, dan ada nggak kemungkinan kalau misalkan ada Gozali kedua ke depannya? Kayaknya udah nggak bisa dilakuin lagi sih Mas. Gitu. Kayak udah nggak ya? Iya. Kenapa Mas? Dua and only dah tuh Gozali gitu. Di OG Gozali. Oke. Kita mungkin ke fenomena Gozali itu kan nggak kayak Mas yang barusan bilang itu kan nggak mungkin ada Gozali kedua, susah banget. Iya. Susah banget lah ada fenomena kayak itu tuh. Terus kalau bilanglah sekarang ada artis pemula yang mau berkiprah di NFT, kreator baru, terus bikin upload, dan terus gimana ya caranya, bisa nggak kasih kayak tips untuk supaya gimana caranya biar karya-karya teman-teman kreator baru ini biar bisa ada yang beli? Biasanya langsung ini sih mempromosikan karyanya lewat Twitter gitu, dan biasanya pilih tuh marketplace yang awal, kayak contoh bisa masuk ke Hiketnang gitu, dimana itu pakai currency-nya Tejos. Di sana tuh biasanya banyak creator solo gitu. Dan berarti kan nggak segampang itu langsung masuk ke OpenSea yang misalkan kayak sebenarnya kalau mau Masnya ngupload artwork di marketplace OpenSea atau Hiketnang mah itu gampang Mas. Untuk nguploadnya doang, tapi uploadnya gampang, buat ngejadikan itu sebuah NFT itu gampang. Tapi yang susah itu cara ngejualnya Mas. Gitu. Mungkin gue boleh kasih tips ya, kalau solo artis biasanya dia ngejaring relasi lah satu sama lain gitu. Dan biasanya solo artis itu punya komunitas-komunitas
yang emang dari segi artnya itu satu tipe gitu. Contoh misalkan artnya kayak bentuknya GIF gitu. Di sana biasanya orang-orang tuh pada kumpul. Ini komunitas-komunitas yang emang artnya tuh GIF. Jadi ya udah mesti di sana kayak nge-present diri sendiri siapa, kenalin dan kasih tahu ini artworknya gitu. Kayak ya udah kasarnya ngejual diri mas. berarti kan kalau misalkan kayak gitu kan berarti kan storytellingnya tuh harus kuat dong iya, dari setiap karyanya sama mereka. Iya, itu yang salah satu cara juga buat menjual artnya. Gimana cara ngebuat art itu punya value ya. Salah satunya ngebuat lore gitu. Kayak gimana artwork phase 1, phase 2, phase 3-nya itu saling berkesinambungan gitu. Itu yang buat jadi menarik gitu. Dan pasti kalau Mas udah ngebangun cerita itu dalam artnya, itu pasti kolektor-kolektor itu mulai berdatangan dan mereka ngerasa wah, kayaknya ini menarik nih buat dikoleksi gitu. Dikoleksi dan bisa dilihat ke depannya nih ada masih to be continue lah kayak gitu. Mungkin penasaran lagi ke depannya bakal ngeluarin apa nih. Gitu tekniknya sih. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Sip. Nanti buat teman-teman yang bakal mau berjualan NFT itu dengerin Mas Adam berarti tadi. Oke. Dari sistem security-nya NFT ini sendiri gimana Mas? Gimana cara anggaplah cara superlatif ini meyakinkan pembelinya, holdersnya untuk kalau misalkan beli aset digital superlatif ini bakal aman. Sebenarnya scammers dan itu nggak bisa dihindarin sih mas. Gitu. Jadi di nyata pun banyak juga seperti yang lain. Makanya gitu. Tuh bener-bener kita tuh kalau harus masuk ke NFT space tuh emang bener-bener knowledge kita tuh emang bener-bener harus paham banget gimana cara transaksinya, do and don'ts-nya tuh gimana gitu di jaringan blockchain gitu. Karena ya emang kalau misalkan knowledge-nya nih belum kuat, itu tuh gampang banget scammers tuh bisa ngehasut iya kalian gitu. Nah makanya sebenarnya sekuritasnya itu balik lagi sama diri kita sendiri sih. Ya gitu. si izin gimana atau enggaknya. Iya. Kayak apa kemana gitu. Arah kursor kita ngeklik. Soalnya kalau ya analoginya kalau misalkan kita nggak ngasih celah ke scam ya mereka nggak bakal bisa masuk kan. Gitu. Sip kalau gitu. Terus boleh tahu nggak kenapa milih Bali sebagai tempat pembukaan galerinya superlatif? Apa ada emang ancar-ancar kolaborasi sama orang-orang di Bali, seniman-seniman di Bali atau gimana? Karena sebelumnya saya belum pernah ke Bali sih. Wah, enggak bercanda. Nah, pilih Bali karena ya awal ya pas superlatif kebentuk tuh mostly holdersnya tuh dari luar mas. Gitu based on US tuh yang paling banyak. Gitu karena ya kenapa kita milih Bali ya karena target kita emang turis gitu. Turis juga. Jadi mereka ya bisa dibilang lah yang paling dikenal di Indo Bali gitu. Dan pada saat itu kita berhasil ya gembor-gemborin lah buat campaign Bali ini paradise lah gitu-gitu. Jadi ya emang target awal tuh buat mereka gitu. Terus kalau anggaplah seberapa gini, mulai dari legalitas digital art di NFT itu gimana mas? Seperti teman-teman artis itu supaya apa ya? Kan kadang kalau misalkan saya buat gambar, saya yang buat tapi orang lain yang upload. Nah kalau misalkan tanpa seizin saya, anggapan kayak gitu. Bisa tahu legalitasnya itu kayak gimana, dari mana mas? Nah itu tuh biasanya tuh legalitas peer to peer mas. Gitu. Jadi biasanya kita juga sebenarnya ada sih yang nge-copy dikit-dikit lah. Gitu, project-project lain gitu. Ya mereka bilang terinspirasi dari kita ya, tapi tiba-tiba digambar logo sama plek-plekan gitu. Itu kayak ya udah itu sebenarnya lebih ke moral aja sih mas gitu. Dan kita ya kalau bisa ya discuss sama mereka gitu, ngasih tahu kalau sebenarnya ini loh sebenarnya tuh kita ngerasa ya bukan kayak gitulah cara mainnya gitu. Dan sebenarnya tuh ada mas bisa didaftarin kayak DMCA-nya gitu, kayak copyright-nya gitu buat emang legalitas dari si artwork-nya sendiri gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa asal nge-copy sana sini gitu.
Oh, berarti dari itu sistemnya itu di blockchainnya juga untuk Iya, legalitasnya itu. gitu. Oh, emang udah tersedia di sistem Iya, situ nanti juga. jadi Mas bisa daftar dikasih dokumen-dokumennya Oh, gitu oke. yang menyatakan kalau ini tuh emang pure art dari Si ini ya, Iya, atas nama betul. ini gitu. Terus gitu. saya boleh nanya nggak Mas, memungkinkan atau tidak apabila kami misalkan dari PMK Badung tuh ngumpulin teman-teman seniman seniman yang ingin berkiprah di NFT dan berkolaborasi sama Superlative Secret Society. Oke. Memungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Atau mungkin bisa dapetin mentoring lah dari teman-teman Oke. komunitas ini. Memungkinkan banget sih Mas. Gitu. Jadi karena emang kita kan di sini konsepnya nge-embrace ya konvensional art kan. Gitu. Jadi ya siapapun artis-artis Bali, artis konvensionalnya yang Iya. tertarik Kan lah di Bali kan NFT masih gitu. banyak banget nih artis konvensional, artis lukis dan segala Ya macamnya. betul. Karena ya di NFT itu bisa mengatasi berbagai macam, kayak contoh bisa mengatasi copyright Oke. dan royalti gitu. Jadi ketika masnya punya art dalam bentuk konvensional bisa dijadikan digital gitu tuh bisa dimasukkan ke dalam blockchain dan itu abadi sifatnya gitu. Oke. Dan tiap transaksi dan anggaplah kalau jualan konvensional kan sekali transaksi udah jual, kita beli dapat uang putus ya. Iya, nggak ada royalti gitu. Nggak ada royaltinya. Kalau di NFT kan banyak banget bisa dapat. Iya. Berpindah tangan berkali-kali ya. Betul. Masuk terus. Betul. Itu kalau emang tertarik di NFT ya kita open gitu buat bisa lah ya kasarnya kita bisa nuntun lah ke mereka Oke. gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir nih, Ken, bisa nggak orang tuh join Superlative Secret Society tanpa beli tokennya, tanpa jadi holdernya? Oke. Join ke komunitasnya nih. Ya. Bisa banget. Bisa. Gitu. Dan kita emang open Oke. buat di komunitas, tapi ada beberapa channel yang nggak bisa diakses. Oke, Gitu. ada yang eksklusifnya juga Iya, untuk gitu. Makanya holdernya. yang bisa dibilang secret tadi gitu. Oke. Cuma kalangan orang-orang yang emang punya artworknya yang bisa ngakses itu. Itu di Oke. sana emang informasi-informasi yang krusial sih. Ya. Gitu, progres Dan dan untuk lain-lain. teman-teman yang belum menjadi holdernya Superlative Secret Society ini dan pengen dapat info lebih lanjut, bisa kemana aja Mas? Boleh dikasih tahu Oke. kita promosiin dah Superlative Secret Society-nya. Oke, kita ada akun Twitter Superlative Secret Society, di OpenSea juga ada. Sebenarnya Mas kalau buka akun Twitter Superlative Secret Society itu ada link Fire. Nah, di situ tuh diklik link. Nah, itu tuh udah semua jelas banget. Oke, berarti pantengin Twitternya Superlative Iya, Secret betul. Society. Semua Ya? informasi ada di sana gitu. Ada di situ. Mm-mm. Ya, kalau gitu mungkin sekian dulu Mas obrolan Oke. kita hari ini. Thank you banget udah nyempetin Gue untuk Mas yang thank you Mas. ngobrol bareng sama kita, dan semoga Superlative makin sukses ke Amin, depannya dan amin. bisa lebih ngerangkul teman-teman seniman yang ada di Bali sih. Iya. Harapan kita tuh supaya mereka tuh bisa belajar kok dunia NFT ini sangat menguntungkan buat mereka. Betul. Atau boleh kasih pesan-pesan Mas, kalau ada pesan-pesan buat seniman-seniman bisa lewat ke sini Mas. Oke. Ya. Kayak buat para seniman konvensional ya, sebenarnya di NFT itu banyak lah benefit yang bisa didapatkan gitu. Ya salah satunya tadi yang saya kasih tahu gitu. Dan di NFT kan ini kan sifatnya desentralisasi ya, jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi nggak kayak sistem kurasi kayak misalkan Masnya artworknya ini layak gak buat masuk ke dalam NFT gitu. Gak ada yang ngebuat regulasi semacam itu Ngebatasin gitu. itu nggak ada. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya di sana. Gitu. Jadi ya semua orang punya kesempatan yang sama lah. Gitu. Gimana? Ya intinya gimana cara ngebuat ini artworknya itu menarik dipasarkan di NFT space gitu sih.